Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku di mana saja berada? Jumpa lagi dengan channel Info di Satu, berbagi informasi tiada henti, mengabarkan dan mencerdaskan. Semoga sahabatku di mana saja berada selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan sukses dalam setiap aktivitasnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebagian dari rezeki kita datang lewat rezeki orang lain. Sebagian dari keberlangsungan kehidupan kita bergantung pada keberadaan orang lain. Sebagian dari kesuksesan kita bertumpu pada kesuksesan orang lain. Adakah yang bisa hidup sendiri di dunia ini tanpa orang lain? Sulit, bahkan mustahil. Dalam kaitan dengan baik buruknya perilaku kita, ketergantungan itu juga ada. Setidaknya, kita perlu bantuan orang lain untuk menjadi baik, minimal sebagai mitra, sahabat, atau saudara, yang mengingatkan dikala kita lalai, yang menuntun kita saat kita tersesat, yang membimbing kita ketika kita kebingungan. Sebaik-baik orang adalah orang yang apabila kamu lihat, ia akan mengingatkanmu kepada Allah. Begitu sabda Rasulullah SAW. Bila kita merasa perlu dengan orang lain, begitu pula dengan orang lain, mereka pun perlu kepada kita. Itu adalah harmoni hidup yang tak seorang pun kuasa melanggarnya. Dalam hubungan timbal balik seperti itu, pilihan sikap yang baik adalah apabila kita selalu proaktif. Artinya, kita harus aktif memperbaiki diri kita sendiri. Sekaligus juga harus proaktif mengajak orang lain untuk juga menjadi baik. Harus ada semangat solidaritas yang tinggi untuk saling membimbing, saling mengingatkan, juga saling melapangkan jalan kebaikan. Dalam pandangan yang sangat jauh, menembus batas kehidupan duniawi, semangat solidaritas tersebut artinya kita saling peduli dan saling membantu bagaimana agar bisa masuk surga. Mengapa kita harus mengajak diri kita dan orang lain untuk masuk surga? Banyak alasannya. Beberapa di antaranya bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kita satu ayah dan satu ibu. Dalam teori Islam, semua manusia berayah dan beribu satu. Ayah kita adalah Adam dan ibu kita adalah Hawa. Dari silsilah tunggal inilah sebenarnya kita mesti membangun semangat kolektivitas agar sebanyak mungkin manusia masuk surga. Ibarat saudara, semestinya kita bersama-sama masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bila kita ingin memanjangkan lebih jauh arti dari untuk saling mengenal, maka sebenarnya intinya adalah untuk saling mengajak masuk surga. Apa artinya perkenalan kalau hanya untuk saling memasuki neraka? Sahabatku yang dirahmati Allah, yang kedua, surga itu luas. Surga itu luas, bahkan sangat luas. Ia disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Sekali lagi, surga itu sangat luas, seluas langit dan bumi. Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Alangkah baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyediakan bagi hamba-hambanya surga yang luas, tempat balasan kebaikan yang tak terhingga nilainya.
hamparan taman yang tak pernah terlihat oleh mata sebelumnya, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terbersit oleh getaran hati manusia sebelumnya. Karenanya, alangkah sayang kalau hanya sedikit yang memasukinya. Maka sudah semestinya kita dorong diri kita, lalu bersama itu kita ajak orang-orang sebanyak mungkin agar berbondong-bondong menuju ke surga. Yang ketiga, makin banyak orang ke surga, makin berkurang kerusakan di muka bumi. Ada aksioma yang harus kita ingat, bahwa makin banyak orang yang mengejar surga, maka sebenarnya akan semakin berkurang kejahatan dan kerusakan di muka bumi ini. Sebab, seperti kata Rasulullah, surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sedang neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan, hawa nafsu dan syahwat. Dalam dialog dengan Jibril, Allah berkata kepada Jibril, dan Allah Maha Tahu. Bagaimana bila manusia melihat surga? Jibril menjawab, tentu semua ingin memasukinya. Setelah itu surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Lalu Jibril dipanggil lagi. Saya khawatir tidak ada manusia yang bisa memasukinya, komentar Jibril. Lalu Allah menciptakan neraka dan juga sesudah itu memanggil Jibril. Tentu tak ada manusia yang mau memasuki tempat itu, jawab Jibril. Begitu ditanya Allah. Lalu Allah membuat di sekeliling neraka itu hal-hal sangat menyenangkan penuh syahwat. Dan Jibril pun dipanggil, aku khawatir tidak ada yang bisa selamat dari tercebur ke dalamnya. Yang keempat, karena akhir dari kehidupan hanya satu dari dua pilihan, surga atau neraka. Segala makhluk yang ada punya batas akhir untuk hadir di dunia ini. Manusia akan mengakhiri kehidupan ini. Perlahan namun pasti, bila tiba saatnya nanti, bumi pun akan berhenti, dan bila ditelusuri, akhir dari semua kehidupan ini adalah dua saja, surga atau neraka. Setiap yang bernafas pasti mati. Setiap jiwa yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Begitu firman Allah dalam Al-Quran. Manusia memang kelak mati, tetapi kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ia hanya berpindah dari alam yang satu ke alam yang lain. Tidak ada yang bisa lari dari kenyataan ini. Lihatlah kisah-kisah orang terdahulu yang telah pergi meninggalkan kita. Mereka kini tinggal nama. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan amal. Karenanya, hidup sekali, mati sekali, kita harus mengejar surga. Lalu pada saat yang sama, kita juga harus mengajak orang lain sebanyak-banyaknya untuk masuk surga. Agar kelak kita bisa bernostalgia di surga tentang jerih payah selama di dunia, tentang bagaimana suka dukanya merendah ketaatan, juga bagaimana menahan diri dari kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ibu kita adalah Hawa. Dari silsilah tunggal inilah sebenarnya kita mesti membangun semangat kolektivitas agar sebanyak mungkin manusia masuk surga. Ibarat saudara, semestinya kita bersama-sama masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bila kita ingin memanjangkan lebih jauh arti dari untuk saling mengenal, maka sebenarnya intinya adalah untuk saling mengajak masuk surga. Apa artinya perkenalan kalau hanya untuk saling memasuki neraka? Sahabatku yang dirahmati Allah, yang kedua, surga itu luas. Surga itu luas, bahkan sangat luas. Ia disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Sekali lagi, surga itu sangat luas,
seluas langit dan bumi. Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Alangkah baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyediakan bagi hamba-hambanya surga yang luas, tempat balasan kebaikan yang tak terhingga nilainya, hamparan taman yang tak pernah terlihat oleh mata sebelumnya, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terbersit oleh getaran hati manusia sebelumnya. Karenanya, alangkah sayang kalau hanya sedikit yang memasukinya. Maka sudah semestinya kita dorong diri kita, lalu bersama itu kita ajak orang-orang sebanyak mungkin agar berbondong-bondong menuju ke surga. Yang ketiga, makin banyak orang ke surga, makin berkurang kerusakan di muka bumi. Ada aksioma yang harus kita ingat, bahwa makin banyak orang yang mengejar surga, maka sebenarnya akan semakin berkurang kejahatan dan kerusakan di muka bumi ini. Sebab, seperti kata Rasulullah, surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sedang neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan, hawa nafsu dan syahwat. Dalam dialog dengan Jibril, Allah berkata kepada Jibril, dan Allah Maha Tahu. Bagaimana bila manusia melihat surga? Jibril menjawab, tentu semua ingin memasukinya. Setelah itu surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Lalu Jibril dipanggil lagi. Saya khawatir tidak ada manusia yang bisa memasukinya, komentar Jibril. Lalu Allah menciptakan neraka dan juga sesudah itu memanggil Jibril. Tentu tak ada manusia yang mau memasuki tempat itu, jawab Jibril. Begitu ditanya Allah. Lalu Allah membuat di sekeliling neraka itu hal-hal sangat menyenangkan penuh syahwat. Dan Jibril pun dipanggil, aku khawatir tidak ada yang bisa selamat dari tercebur ke dalamnya. Yang keempat, karena akhir dari kehidupan hanya satu dari dua pilihan, surga atau neraka. Segala makhluk yang ada punya batas akhir untuk hadir di dunia ini. Manusia akan mengakhiri kehidupan ini. Perlahan namun pasti, bila tiba saatnya nanti, bumi pun akan berhenti, dan bila ditelusuri, akhir dari semua kehidupan ini adalah dua saja, surga atau neraka. Setiap yang bernafas pasti mati. Setiap jiwa yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Begitu firman Allah dalam Al-Quran. Manusia memang kelak mati, tetapi kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ia hanya berpindah dari alam yang satu ke alam yang lain. Tidak ada yang bisa lari dari kenyataan ini. Lihatlah kisah-kisah orang terdahulu yang telah pergi meninggalkan kita. Mereka kini tinggal nama. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan amal. Karenanya, hidup sekali, mati sekali, kita harus mengejar surga. Lalu pada saat yang sama, kita juga harus mengajak orang lain sebanyak-banyaknya untuk masuk surga. Agar kelak kita bisa bernostalgia di surga tentang jerih payah selama di dunia, tentang bagaimana suka dukanya merendah ketaatan, juga bagaimana menahan diri dari kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bersama itu kita ajak orang-orang sebanyak mungkin agar berbondong-bondong menuju ke surga. Yang ketiga, makin banyak orang ke surga, makin berkurang kerusakan di muka bumi. Ada aksioma yang harus kita ingat, bahwa makin banyak orang yang mengejar surga, maka sebenarnya akan semakin berkurang kejahatan dan kerusakan di muka bumi ini. Sebab, seperti kata Rasulullah, surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sedang neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan, hawa nafsu dan syahwat.
Dalam dialog dengan Jibril, Allah berkata kepada Jibril, "Dan Allah Maha Tahu. Bagaimana bila manusia melihat surga?" Jibril menjawab, "Tentu semua ingin memasukinya." Setelah itu surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Lalu Jibril dipanggil lagi. "Saya khawatir tidak ada manusia yang bisa memasukinya," komentar Jibril. Lalu Allah menciptakan neraka dan juga sesudah itu memanggil Jibril. "Tentu tak ada manusia yang mau memasuki tempat itu," jawab Jibril. Begitu ditanya Allah. Lalu Allah membuat di sekeliling neraka itu hal-hal sangat menyenangkan penuh syahwat. Dan Jibril pun dipanggil. "Aku khawatir tidak ada yang bisa selamat dari tercebur ke dalamnya." Yang keempat, karena akhir dari kehidupan hanya satu dari dua pilihan, surga atau neraka. Segala makhluk yang ada punya batas akhir untuk hadir di dunia ini. Manusia akan mengakhiri kehidupan ini. Perlahan namun pasti, bila tiba saatnya nanti, bumi pun akan berhenti. Dan bila ditelusuri, akhir dari semua kehidupan ini adalah dua saja, surga atau neraka. Setiap yang bernafas pasti mati. Setiap jiwa yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Begitu firman Allah dalam Al-Quran. Manusia memang kelak mati, tetapi kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ia hanya berpindah dari alam yang satu ke alam yang lain. Tidak ada yang bisa lari dari kenyataan ini. Lihatlah kisah-kisah orang terdahulu yang telah pergi meninggalkan kita. Mereka kini tinggal nama. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan amal. Karenanya, hidup sekali, mati sekali, kita harus mengejar surga. Lalu pada saat yang sama, kita juga harus mengajak orang lain sebanyak-banyaknya untuk masuk surga. Agar kelak kita bisa bernostalgia di surga tentang jerih payah selama di dunia, tentang bagaimana suka dukanya merendah ketaatan, juga bagaimana menahan diri dari kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Mau memasuki tempat itu, jawab Jibril. Begitu ditanya Allah. Lalu Allah membuat di sekeliling neraka itu hal-hal sangat menyenangkan penuh syahwat. Dan Jibril pun dipanggil. Aku khawatir tidak ada yang bisa selamat dari tercebur ke dalamnya. Yang keempat, karena akhir dari kehidupan hanya satu dari dua pilihan, surga atau neraka. Segala makhluk yang ada punya batas akhir untuk hadir di dunia ini. Manusia akan mengakhiri kehidupan ini. Perlahan namun pasti, bila tiba saatnya nanti, bumi pun akan berhenti. Dan bila ditelusuri, akhir dari semua kehidupan ini adalah dua saja, surga atau neraka. Setiap yang bernafas pasti mati. Setiap jiwa yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Begitu firman Allah dalam Al-Quran. Manusia memang kelak mati, tetapi kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ia hanya berpindah dari alam yang satu ke alam yang lain. Tidak ada yang bisa lari dari kenyataan ini. Lihatlah kisah-kisah orang terdahulu yang telah pergi meninggalkan kita. Mereka kini tinggal nama. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan amal. Karenanya, hidup sekali, mati sekali, kita harus mengejar surga. Lalu pada saat yang sama, kita juga harus mengajak orang lain sebanyak-banyaknya untuk masuk surga. Agar kelak kita bisa bernostalgia di surga tentang jerih payah selama di dunia, tentang bagaimana suka dukanya merendah ketaatan, juga bagaimana menahan diri dari kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Saja, surga atau neraka. Setiap yang bernafas pasti mati. Setiap jiwa yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Begitu firman Allah dalam Al-Quran. Manusia memang kelak mati, tetapi kematian itu bukan akhir dari segalanya.
Ia hanya berpindah dari alam yang satu ke alam yang lain. Tidak ada yang bisa lari dari kenyataan ini. Lihatlah kisah-kisah orang terdahulu yang telah pergi meninggalkan kita. Mereka kini tinggal nama. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan amal. Karenanya, hidup sekali, mati sekali, kita harus mengejar surga. Lalu pada saat yang sama, kita juga harus mengajak orang lain sebanyak-banyaknya untuk masuk surga. Agar kelak kita bisa bernostalgia di surga tentang jerih payah selama di dunia, tentang bagaimana suka dukanya merendah ketaatan, juga bagaimana menahan diri dari kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Terdahulu yang telah pergi meninggalkan kita. Mereka kini tinggal nama. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan amal. Karenanya, hidup sekali, mati sekali, kita harus mengejar surga. Lalu pada saat yang sama, kita juga harus mengajak orang lain sebanyak-banyaknya untuk masuk surga. Agar kelak kita bisa bernostalgia di surga tentang jerih payah selama di dunia, tentang bagaimana suka dukanya merendah ketaatan, juga bagaimana menahan diri dari kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Lalu pada saat yang sama, kita juga harus mengajak orang lain sebanyak-banyaknya untuk masuk surga. Agar kelak kita bisa bernostalgia di surga tentang jerih payah selama di dunia, tentang bagaimana suka dukanya merendah ketaatan, juga bagaimana menahan diri dari kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Tentang jerih payah selama di dunia, tentang bagaimana suka dukanya merendah ketaatan, juga bagaimana menahan diri dari kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Ketaatan, juga bagaimana menahan diri dari kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab.